Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kanza Zara dengan NIM 250801018, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Studi Islam. Di sini saya akan menjelaskan dan memberi penyelesaian mengenai permasalahan atau perdebatan yang terjadi di masyarakat yang tentang ibadah dan muamalah. Untuk permasalahan atau perdebatan di permasalahan ibadah, saya mengambil contoh doa kunut. Perdebatan mengenai doa kunut sering terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap hadis-hadis tentang pelaksanaan kunut pada salat subuh. Sebagian ulama, terutama dari mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa kunut subuh merupakan sunnah yang dianjurkan karena terdapat hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melaksanakannya. Sementara itu, sebagian ulama dari mazhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa kunut subuh tidak dilakukan secara terus-menerus dan hanya dibaca dalam kondisi tertentu, seperti ketika terjadi musibah atau bencana. Perbedaan masyarakat bahkan terkadang menyebabkan saling menyalahkan antara orang yang membaca kunut dan yang tidak membacanya. Dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan ini terkadang dapat menimbulkan atau menyebabkan perdebatan atau kesalahpahaman. Ada sebagian orang yang menganggap bahwa orang yang tidak membaca kunut telah meninggalkan sunnah. Sementara sebagian lainnya menganggap bahwa membaca kunut adalah suatu amalan yang tidak perlu dilakukan. Bahkan tidak jarang, perbedaan ini dapat menyebabkan perselisihan di antara lingkungan masjid ataupun organisasi keagamaan. Padahal, perbedaan dalam masalah kunut merupakan perbedaan ijtihad para ulama yang didasarkan pada dalil-dalil yang sama dapat dipertanggungjawabkan. Kelompok yang membaca doa kunut umumnya mengikuti pendapat mazhab Syafi'i yang menyatakan bahwa kunut merupakan sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan. Mereka berlandaskan pada beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membaca kunut pada salat subuh dan amalan tersebut juga dilakukan oleh sebagian sahabat dan ulama setelah beliau. Oleh karena itu, membaca kunut dianggap sebagai bentuk kecintaan kepada sunnah Nabi dan menjadi amalan yang telah mengakar dalam tradisi keagamaan masyarakat di berbagai daerah. Sementara itu, kelompok yang tidak membaca kunut berpegang pada pendapat ulama dari mazhab Hanafi dan Hanbali serta sebagian ulama dari mazhab Maliki. Mereka berpendapat bahwa Rasulullah SAW tidak membaca kunut subuh secara terus-menerus dan kunut hanya dilakukan pada kondisi tertentu seperti ketika terjadi musibah besar yang menimpa umat Islam atau yang dikenal dengan kunut nazilah. Penyelesaian terhadap perdebatan ini adalah dengan menanamkan pemahaman bahwa perbedaan pendapat dalam masalah fikih merupakan sesuatu yang sangat wajar dan telah ada sejak masa para sahabat. Umat Islam hanya harus mengedepankan sikap tasamuh atau yang disebut toleransi, menghormati perbedaan ijtihad dan tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Orang yang membaca kunut maupun tidak membaca tetap menjalankan ibadah sesuai dengan pendapat ulama yang mereka ikuti. Oleh karena itu, perbedaan tersebut seharusnya tidak menjadi penyebab perpecahan. Yang lebih penting adalah menjaga persatuan, mempererat ukhuwah Islamiyah, dan saling menghargai dalam menjalankan ajaran agama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dan memberi penyelesaian terhadap permasalahan muamalah yang sering terjadi di masyarakat, yaitu mengenai riba. Riba merupakan salah satu masalah ekonomi dalam Islam yang sering menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat, terutama setelah berkembangnya sistem perbankan dan lembaga keuangan modern. Secara umum, riba adalah tambahan yang diambil dalam suatu transaksi utang piutang atau pertukaran barang tertentu yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.
Al-Quran dan hadis secara tegas melarang praktik riba karena dapat menyebabkan ketidakadilan, penindasan terhadap pihak yang lemah, dan memperlebar kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Perdebatan muncul ketika konsep riba dihubungkan dengan praktik ekonomi modern seperti bunga bank, kredit, pinjaman, dan berbagai produk keuangan lainnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa seluruh bentuk bunga bank termasuk riba karena mengandung unsur tambahan yang telah ditentukan sejak awal transaksi. Menurut pendapat ini, bunga bank memiliki kesamaan dengan praktik riba pada masa jahiliyah, yaitu adanya keuntungan yang diperoleh tanpa adanya risiko usaha dan dapat memberatkan pihak yang berutang. Oleh sebab itu, mereka mengharamkan seluruh bentuk bunga dan menganjurkan umat Islam untuk menggunakan sistem keuangan syariah. Penyelesaian terhadap perdebatan mengenai riba adalah dengan meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat. Umat Islam perlu memahami pengertian jenis dan dampak riba berdasarkan Al-Quran, hadis, dan pendapat para ulama yang ada di Indonesia. Selain itu, masyarakat juga perlu diberikan pemahaman mengenai alternatif transaksi yang sesuai dengan syariat seperti sistem bagi hasil, pembiayaan syariah, dan penggunaan lembaga keuangan syariah. Di samping itu juga, perbedaan pendapat mengenai riba hendaknya tidak menjadi alasan untuk saling menyalahkan dan menganggap pihak lain kurang taat dalam beragama. Setiap muslim hendaknya menghormati perbedaan ijtihad para ulama dan terus berusaha mencari pengetahuan yang benar mengenai hukum-hukum muamalah. Dengan sikap saling menghormati, bijaksana, dan mengutamakan persatuan perbedaan pandangan mengenai riba. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.